don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Adisti dari kelas akuntansi B semester 3 Politeknik Negeri Lampung. Saya membuat video ini karena ingin melengkapi nilai pada mata pelajaran akuntansi keuangan menengah 1 dengan dosen pengampu Ibu Evi Yuniarti SLMSI. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi aset tetap tidak berwujud. Langsung saja saya akan menjelaskan beberapa materi tentang aset tetap tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud dikategorikan sebagai aset tetap perusahaan, namun secara fisik aset tetap tersebut tidak tampak. Menurut PSAK nomor 19 tahun 2009, aset tidak berwujud merupakan aset tidak lancar atau non-current assets. Karakteristiknya adalah ketidakpastian nilai dan manfaat di kemudian hari. Nilai aset tetap, nilai aset dalam jumlah yang besar, sedangkan bentuk asetnya dapat berbentuk hak paten, hak cipta, waralaba atau franchise, merek dagang, dan goodwill. Penggolongan aset tidak berwujud. Menurut PSAK nomor 19 tahun 2009, kemampuan untuk diidentifikasi dengan cara perolehan. Yang pertama, individual, kelompok, dan penggabungan badan usaha atau dikembangkan sendiri. Kedua, masa manfaat yang diharapkan itu tergantung perjanjian. Ketiga, kemampuan untuk dipisahkan dari keseluruhan perusahaan, yaitu hak yang dapat dialihkan tanpa bukti pemilikan, dapat dijual atau tidak dapat dipisahkan dari perusahaan atau dari bagian pokoknya. Penggolongan aset tidak berwujud berdasarkan manfaatnya terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama, aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang dibatasi oleh undang-undang, peraturan atau persetujuan atau sifat aset itu sendiri. Contohnya, hak paten, hak cipta, waralaba atau franchise. Yang kedua, aset tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas, seperti merek dagang dan goodwill. Di sini kita akan membahas satu persatu mengenai penggolongan aset tidak berwujud. Yang pertama, hak paten. Hak paten merupakan suatu hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan hal untuk menjual, membuat, atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu pada umumnya biasanya 17 tahun. Kedua, digunakan sendiri atau pihak lain sesuai perjanjian harga perolehan paten, yang terdiri dari biaya-biaya pendaftaran, biaya membuat percobaan, dan lain sebagainya. Atas amortisasinya dapat disusun dengan contoh ayat jurnal seperti di bawah ini. Pada sisi debit dapat ditulis dengan amortisasi hak paten, dan pada sisi kredit dapat ditulis dengan akun hak paten. Kedua adalah hak cipta. Hak cipta merupakan suatu hak yang diberikan kepada seseorang pengarang atau pencipta untuk menerbitkan, menjual, atau mengawasi hasil ciptaannya. Pada umumnya, hak cipta memiliki jangka waktu selama 28 tahun. Contohnya karangan, musik, dan lain-lain. Selanjutnya, pencatatan di neraca sesuai dengan harga perolehan yang terdiri atas semua biaya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, amortisasi pada hak cipta sesuai dengan masa yang telah ditetapkan dan ditaksirkan masa sesuai jumlah yang akan terjual. Ketiga, merek dagang. Didaftarkan terlebih dahulu dan dilindungi oleh undang-undang yang penggunaannya tidak terbatas. Cara memperoleh merek dagang adalah dengan pembelian atau dibuat sendiri. Selanjutnya, tidak dilakukan amortisasi karena penggunaannya tidak terbatas, tetapi timbulnya perubahan masa mendatang, maka akan diamortisasikan dalam masa yang pendek. Keempat, waralaba. Waralaba adalah hak yang diberikan oleh pihak tertentu atau franchisor kepada pihak lain atas penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh franchisor. Akuntansi dan hal yang berkaitan dengan perpajakan waralaba itu sendiri, yang diatur tersendiri. 5 adalah leasehold.
Leasehold merupakan hak penyewa untuk menggunakan aset tetap dalam perjanjian sewa-menyewa. Sewa yang dibayar setiap periode dibebankan pada periode terjadinya atau dikapitalisasi sebagai aset tetap berwujud, tergantung perjanjian sewa atau operating kapitalis. Apabila pembayaran dilakukan di muka, maka perlakuan akuntansinya adalah dicatat sebagai aset lancar dengan akun sewa yang dibayar di muka. Kedua, dicatat sebagai aset tetap tidak berwujud. Keenam, goodwill. Secara komersial, goodwill sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau rate of return, atau kondisi normal sebagai akibat adanya faktor tertentu yang mendukung. Contohnya letak perusahaan, nama yang dikenal di masyarakat, dan lain-lain. Goodwill dapat dicatat hanya ketika terjadi pembelian, merger, reorganisasi, perubahan bentuk usaha, dan perubahan kepemilikan. Selanjutnya dari goodwill adalah variabel yang menentukan dalam perhitungan goodwill antara lain. Pertama, rate of return atau proyeksi laba yang dapat dihasilkan di masa yang akan datang. Kedua, nilai aset di luar goodwill. Ketiga, penetapan besarnya goodwill dapat digunakan dengan dua cara, yaitu kapitalisasi penghasilan rata-rata dan kapitalisasi kelebihan penghasilan rata-rata. Di sini saya akan menjelaskan kedua metode penghasilan rata-rata dan kelebihan penghasilan rata-rata. Dengan contoh sebagai berikut. Tahun 2006, laba bersih sebesar 115 juta rupiah. Tahun 2007 memiliki laba bersih sebesar 103 juta rupiah. Tahun 2008, laba bersih dimiliki sebesar 103 juta rupiah. Tahun 2009, memiliki laba bersih sebesar 140 juta rupiah. Dan tahun 2010, laba sebesar 126 juta rupiah. Jumlah laba bersih dari tahun 2006 sampai tahun 2010 sebanyak 587 juta rupiah. Cara menghitung penghasilan bersih rata-rata adalah 1/5 dikali jumlah bersih dari seluruh tahun ini, yaitu 587 juta rupiah. Sama hasilnya adalah 117.400.000 rupiah per tahun. 1/5 ini didapat dari jumlah tahun dari tahun 2006 sampai tahun 2010. 587 dari jumlah bersih seluruh laba dari tahun 2006 sampai tahun 2010, sehingga mendapatkan hasil 117.400.000 rupiah per tahun, dengan estimasi penghasilan setiap tahun sebesar 120 juta rupiah. Contoh selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2011, aset perusahaan yang tidak termasuk goodwill besarnya sebesar 1.050.000 rupiah dan hutang 110 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut dengan menggunakan metode seperti yang dijelaskan sebelumnya, dapat dihitung goodwill sebagai berikut. Menggunakan metode kapitalisasi penghasilan bersih rata-rata. Ditetapkan jumlah yang akan dibayar kepada perusahaan yang dibeli. Dihitung dengan cara mengkapitalisasi estimasi penghasilan yang akan datang dengan menggunakan tarif yang telah ditetapkan sebesar 10%. Cara penyelesaiannya adalah jumlah yang dibayar dapat dicari dengan cara 120 juta rupiah dari estimasi penghasilan setiap tahun tadi, dikali 100% dikali 10 tarif yang telah ditetapkan, maka mendapatkan hasil 1.200.000.000 rupiah. Selanjutnya nilai bersih aset. Nilai bersih aset didapat dari aset perusahaan yang tidak termasuk goodwill dikurang dengan hutang perusahaan, yaitu 1.050.000 dikurang 110 juta rupiah. Maka mendapat hasil yaitu 940 juta rupiah. Dari 1.200.000.000 rupiah dikurang 940 juta rupiah sama dengan 260 juta rupiah, itulah
mendapatkan goodwill. Kedua, metode kapitalisasi kelebihan penghasilan rata-rata. Penghitungan goodwill didasarkan pada penghasilan rata-rata dan nilai aset yang dibeli. Selanjutnya, jika diketahui hasil yang diharapkan dari investasi 10% dan kelebihan penghasilan yang akan dikapitalisasi 25%, maka perhitungan goodwill-nya adalah estimasi nilai yang akan datang sebesar 1.200.000.000 rupiah, dikurang dengan nilai bersih aset 940 juta rupiah, sama dengan 260 juta rupiah, yaitu kelebihan penghasilan. Selanjutnya, proyeksi hasil investasi yang didapat dari 10% dikali 260 juta rupiah, sama dengan 26 juta rupiah. Goodwill-nya yaitu 100 dibagi 25 dikali 26 juta, dikali proyeksi hasil investasi. Mendapat jumlah sebesar 104 juta rupiah. Selanjutnya, depresi. Depresi adalah pembebanan biaya per periode tersebut. Prinsipnya dapat disamakan dengan penyusutan seperti aset berwujud. Contoh, PT Makmur membayar tunai sebesar 100 juta untuk mendapatkan hak pengelolaan sumber alam atau hak pengusaha hutan atau HPH. Total cadangan kayu yang berada pada lahan HPH tersebut 500 juta meter kubik. Selama tahun 2010 dapat dihasilkan 60 juta meter kubik. Tarif depresi yang dihitung adalah 60 juta dibagi 500 juta dikali 10% sama dengan dikali 100% sama dengan 12%. Artinya, biaya depresi tahun 2007 adalah 12% dikali 1 miliar sama dengan 120 juta. Jurnalnya adalah pada sisi debit dicatat biaya depresiasi sebesar 120 juta rupiah. Dan sisi kredit dicatat sebagai akumulasi depresiasi sebesar 120 juta rupiah. Selanjutnya, amortisasi. Amortisasi merupakan proses penyusutan aset tidak berwujud dalam akuntansi dan perpajakan. Menurut pajak, harga perolehan aset harus diamortisasikan jika harta tersebut dipakai untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Amortisasi memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Dalam Pasal 11A2 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, tarif amortisasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Kelompok harta yang bukan bangunan memiliki 4 kelompok dengan masa manfaat yang berbeda dan tarif garis lurus maupun saldo menurun dengan tarif yang berbeda per kelompoknya. Langsung saja ke contohnya, yaitu untuk memperoleh hak paten, perusahaan telah mengeluarkan uang tunai sebesar 150 juta. Masa manfaat hak paten tersebut 4 tahun. Dapat kita lihat dalam tarif amortisasi 4 tahun, yaitu termasuk kelompok 1 dengan tarif garis lurus 25% dan tarif saldo menurun 50%. Penghitungan amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus yaitu 25% dikali 150 juta sama dengan 37.500. Yang kedua, menggunakan metode saldo menurun yaitu 50% dikali 150 juta sama dengan 75 juta. Selanjutnya, penghasilan aset tetap tidak berwujud. Yang pertama, jika terdapat pengalihan aset menurut pasal 11A, 1, 4, dan 5, N Undang-Undang PPh, pengeluaran untuk memperoleh aset dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, usaha, dan hak pakai lebih dari 1 tahun, yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kedua, pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lainnya yang termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, usaha, dan hak pakai lebih dari 1 tahun di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Ketiga, pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada butir 2, hak penguasaan hutan dan penguasaan sumber alam, dan hasil alam lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, pengalihan aset tetap tidak berwujud, yaitu nilai sisa buku harta akan dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan.
Dengan contoh sebagai berikut. PT Daya mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar 600 juta rupiah, taksiran kandungan sebesar 200 juta barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100 juta barel, hak penambangan dijual kepada pihak lain seharga 400 juta. Cara penyelesaiannya adalah 600 juta adalah hak perolehan. Selanjutnya amortisasi yang dilakukan yaitu 100 juta rupiah dibagi 200 juta rupiah dikali 100 dikali 600 juta rupiah sama dengan 300 juta rupiah. Harga perolehan dikurang amortisasi, hasilnya yaitu mendapatkan nilai sisa buku sebesar 300 juta rupiah dan harga jual sebesar 400 juta rupiah. Maka dapat disimpulkan, nilai sisa buku sebesar 300 juta dibebankan sebagai kerugian, dan harga jual 400 juta dibukukan sebagai penghasilan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Wiki Adisti, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan dipelajari bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.